Congratulations with the job that achieved big things together for Indonesia and yeah, that's great. Big Kabar memories. mengejutkan hari ini. Situasi Iran makin memanas jelang FIFA World Cup 2026. Isu penggantian slot tiba-tiba menyeret tim nasional Indonesia. FIFA disebut siap menunjuk Indonesia, tapi AFC langsung ngamuk dan minta playoff darurat. Kalau kamu dukung tim nasional Indonesia, subscribe sekarang. Dan komen Garuda mendunia. Dan di saat konflik memuncak, 5 pemain naturalisasi top Eropa siap jadi senjata baru Garuda. Ini bukan sekadar rumor, ini bisa jadi momen yang mengguncang sepak bola Asia. FIFA secara mengejutkan merilis pengumuman resmi yang langsung menyebar ke seluruh media internasional. Dalam pernyataan tersebut, tim nasional Indonesia ditetapkan sebagai tim yang menggantikan tim nasional Iran di FIFA World Cup 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Keputusan itu disebut diambil setelah Iran dipastikan tidak dapat berpartisipasi karena berbagai alasan yang telah dikaji sebelumnya. Namun bukannya meredam situasi, pengumuman ini justru memicu gelombang reaksi keras dari AFC. Para petinggi AFC secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka. Mereka menilai keputusan FIFA menetapkan Indonesia secara langsung tanpa melalui proses kompetitif adalah tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip dasar sepak bola. Dalam konferensi pers darurat, salah satu perwakilan AFC menegaskan bahwa tempat di Piala Dunia seharusnya diraih melalui perjuangan di lapangan, bukan melalui keputusan administratif. Sebagai bentuk perlawanan, AFC langsung mengajukan protes resmi. Mereka bahkan mengusulkan skenario playoff darurat, yang mempertemukan 3 tim, tim nasional Uni Emirat Arab, tim nasional Oman, dan Indonesia. Menurut AFC, ketiga negara ini merupakan kandidat paling layak, sehingga penentuan harus dilakukan lewat pertandingan langsung. Pemenangnya lah yang berhak mengambil slot kosong tersebut. Namun FIFA tidak tinggal diam. Dalam pernyataan balasan, FIFA menegaskan bahwa keputusan mereka sudah melalui pertimbangan matang. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan waktu. Piala Dunia sudah semakin dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk menggelar rangkaian pertandingan tambahan. Lebih jauh, FIFA juga mengungkap alasan teknis lainnya. Mereka menilai bahwa 2 kandidat lain, yaitu Oman dan Uni Emirat Arab, berasal dari kawasan yang berpotensi menghadapi kendala serupa seperti Iran. Sementara Indonesia dianggap tidak memiliki hambatan tersebut, sekaligus menunjukkan perkembangan performa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan disebut bahwa tim-tim kuat Asia mulai mengakui peningkatan kualitas Garuda. Dengan dasar itu, FIFA menyatakan bahwa penunjukan Indonesia adalah keputusan paling realistis dan terukur dalam situasi saat ini. Namun keputusan ini justru membelah opini publik. Sebagian mendukung langkah FIFA karena dianggap pragmatis dan mempertimbangkan banyak aspek. Namun sebagian lainnya tetap berpegang bahwa sepak bola harus ditentukan di lapangan. Hingga kini, AFC belum memberikan tanggapan lanjutan atas penjelasan FIFA. Dan satu pertanyaan besar pun menggantung. Apakah ini benar-benar keputusan final? Atau justru awal dari konflik besar antara 2 lembaga tertinggi sepak bola dunia dan Asia? Situasi pun langsung naik level. Bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, tapi mulai terlihat seperti konflik terbuka antara 2 kekuatan besar sepak bola dunia. AFC dikabarkan tidak puas dengan jawaban FIFA. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, sejumlah petinggi AFC disebut tengah menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari tekanan diplomatik hingga kemungkinan membawa isu ini ke forum yang lebih tinggi dalam struktur sepak bola global. Di sisi lain, reaksi media internasional benar-benar meledak. Media Eropa mulai membingkai keputusan ini sebagai langkah berani tapi kontroversial. Mereka menyoroti bagaimana tim nasional Indonesia tiba-tiba masuk ke panggung FIFA World Cup 2026 tanpa jalur kompetisi penuh. Beberapa analis bahkan menyebut ini sebagai preseden berbahaya, karena bisa membuka peluang keputusan serupa di masa depan. Sementara itu, media Asia justru lebih terbelah. Ada yang mendukung Indonesia dengan narasi bahwa sepak bola harus adaptif terhadap situasi. Namun ada juga yang terang-terangan memihak AFC dan menyebut keputusan ini tidak adil bagi tim lain yang sudah berjuang dari awal kualifikasi. Yang paling panas datang dari kawasan Timur Tengah. Sejumlah media di sana mempertanyakan mengapa tim seperti tim nasional Oman atau tim nasional Uni Emirat Arab tidak diberi kesempatan bertarung di lapangan. Narasi yang dibangun mulai tajam, bahwa Indonesia diuntungkan situasi. Bahkan disebut sebagai pilihan politis. Dan tekanan itu bukan hanya datang dari media, tapi juga mulai terasa ke dalam tim.
Para pemain Indonesia kini berada di tengah badai ekspektasi dan sorotan global. Setiap langkah mereka diperhatikan. Setiap keputusan akan diperdebatkan. Namun justru disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Karena jika Indonesia benar-benar tampil di Piala Dunia lewat skenario ini, maka mereka tidak hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan keraguan dari seluruh dunia. Dan satu-satunya cara untuk membungkam semuanya hanya satu. Membuktikan di lapangan bahwa mereka pantas berada di sana. Di tengah badai isu dan sorotan global itu, satu hal tetap berjalan tanpa kompromi, persiapan matang dari PSSI untuk menghadapi rangkaian pertandingan bulan Juni. Karena bagi PSSI, apapun yang terjadi di luar, rumor Piala Dunia, tekanan media, atau konflik antara FIFA dan AFC, tim tetap harus siap di lapangan. Agenda sudah disusun detail. Training camp dirancang lebih panjang dari biasanya. Fokusnya bukan hanya fisik, tapi juga taktik dan chemistry antar pemain. Setiap lawan dianalisis mendalam. Gaya bermain Timur Tengah dipelajari. Dari duel fisik, crossing cepat, hingga transisi agresif. Dan untuk menghadapi itu, Indonesia menyiapkan dua wajah permainan. Bertahan rapat saat ditekan, dan menyerang cepat saat lawan lengah. Di sisi lain, integrasi pemain juga jadi fokus utama. Para pemain diaspora dan naturalisasi yang baru bergabung tidak hanya dilatih secara teknis, tapi juga dipercepat proses adaptasinya, baik komunikasi di lapangan maupun pemahaman sistem permainan. Karena tanpa chemistry, strategi sehebat apapun tidak akan berjalan. Dan bukan hanya di dalam lapangan. PSSI juga menyiapkan aspek non-teknis, logistik, recovery pemain, hingga analisis data pertandingan. Semua dibuat lebih profesional dan terstruktur. Karena mereka sadar, laga bulan Juni ini bukan sekadar uji coba biasa. Ini adalah panggung pembuktian. Apakah Indonesia benar-benar siap naik level? Atau masih sekadar tim yang sedang berkembang? Dan ketika peluit pertama nanti dibunyikan, semua persiapan ini akan diuji dalam satu hal sederhana. Hasil di lapangan, dan ketika semua persiapan teknis itu sudah berjalan, muncul kabar yang langsung mengguncang publik. PSSI dikabarkan tengah menyiapkan 5 pemain naturalisasi sekaligus yang berpotensi disumpah dalam waktu dekat, bahkan disebut bisa rampung akhir pekan ini. Nama-nama yang mencuat bukan nama biasa. Ada Pascal Struijk yang disebut-sebut menjadi salah satu pemain dengan nilai tertinggi. Lalu Ian Maatsen yang punya pengalaman di level kompetisi Eropa. Ditambah nama-nama yang sedang naik seperti Dean Zimmergen dan Luc Velkri, serta satu kejutan dari Jerman, Reno Mons. Jika semua proses ini benar-benar rampung, maka tim nasional Indonesia akan mengalami lonjakan kualitas yang signifikan dalam waktu singkat. Lini belakang bisa jadi lebih kokoh. Lini tengah lebih tenang dalam distribusi bola. Dan lini depan punya variasi serangan yang jauh lebih berbahaya. Ini bukan sekadar penambahan pemain. Ini adalah transformasi skuad. Namun di balik euforia itu, ada satu tantangan besar yang tidak bisa dihindari. Waktu. Menyatukan 5 pemain baru dengan latar belakang liga dan gaya bermain yang berbeda dalam waktu singkat bukan perkara mudah. Disinilah peran John Hertman jadi krusial. Ia harus memastikan semua pemain bisa langsung memahami sistem, menemukan chemistry, dan bermain sebagai satu kesatuan. Jika berhasil, maka pertandingan di bulan Juni nanti tidak hanya jadi ajang uji coba, tapi bisa menjadi debut dari versi baru Timnas Indonesia yang jauh lebih kuat dan siap bersaing di level Asia. Dan jika semua potensi ini benar-benar meledak di lapangan, maka bukan hanya Oman atau calon lawan lainnya yang harus waspada. Tapi seluruh Asia akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Kabar kedatangan 5 pemain ini langsung menyebar cepat. Dan reaksi media internasional pun tak terbendung. Media Eropa mulai menyoroti langkah PSSI sebagai manuver agresif, yang jarang dilakukan dalam waktu singkat. Mereka melihat ini sebagai upaya serius tim nasional Indonesia untuk mempercepat lonjakan kualitas tim. Beberapa analis bahkan menyebut, jika nama-nama seperti Pascal Struijk dan Ian Maatsen benar-benar bergabung, maka Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebagai tim underdog biasa di Asia. Namun tidak semua reaksi bernada positif. Sebagian media luar juga mulai mempertanyakan, apakah perubahan besar dalam waktu singkat ini bisa langsung menghasilkan tim yang solid? Atau justru berisiko menciptakan tim yang belum padu? Sementara itu di Asia, reaksinya jauh lebih panas. Media Timur Tengah mulai mengangkat isu ini sebagai ancaman baru. Mereka menilai Indonesia sedang membangun kekuatan instan yang bisa mengganggu peta persaingan. Bahkan ada yang mulai mengaitkan ini dengan laga melawan tim nasional Oman.
menyebut bahwa Oman kini tidak lagi menghadapi Indonesia yang sama seperti sebelumnya. Di Asia Tenggara, responsnya terbelah. Ada yang kagum dengan keberanian langkah ini, tapi ada juga yang mulai waspada karena Indonesia dinilai sedang melompat jauh lebih cepat dibanding negara lain. Narasi yang muncul mulai berubah dari tim berkembang menjadi tim yang mulai ditakuti. Dan di tengah semua sorotan itu, tekanan terhadap para pemain semakin besar. Karena ekspektasi publik kini bukan lagi sekadar bermain bagus, tapi harus langsung memberikan hasil. Jika kombinasi 5 pemain ini langsung klik, Indonesia bisa menciptakan kejutan besar. Tapi jika tidak, kritik akan datang dari semua arah. Dan disitulah momen penentuan akan terjadi. Apakah ini awal dari kebangkitan besar? Atau justru eksperimen berisiko tinggi? Jawabannya hanya satu. Akan terlihat saat Garuda benar-benar turun ke lapangan. Dan ketika sorotan semakin besar, satu hal mulai terasa. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang pemain baru, tapi tentang perubahan status tim nasional Indonesia di mata dunia. Media internasional mulai menaikkan ekspektasi. Bukan lagi tim yang sedang berkembang, tapi tim yang harus siap bersaing sekarang. Di Asia, situasinya bahkan lebih panas. Beberapa media menyebut Indonesia sedang melakukan lompatan ekstrim dalam membangun kekuatan. Mereka mulai membandingkan skuad Garuda dengan tim-tim papan tengah Asia yang sudah lebih dulu stabil. Dan yang paling menarik, narasi mulai berubah dari rasa penasaran menjadi kewaspadaan. Lawan-lawan potensial seperti tim nasional Oman hingga tim nasional Bahrain kini tidak lagi melihat Indonesia sebagai laga mudah. Sebaliknya, mereka mulai mempersiapkan diri lebih serius. Karena kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi ini menciptakan sesuatu yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Kedalaman skuad. Dan disitulah ancaman sebenarnya muncul. Jika satu pemain tidak tampil maksimal, masih ada pemain lain dengan kualitas setara untuk menggantikan. Ini membuat strategi lawan jadi lebih sulit ditebak. Namun di balik semua itu, tekanan juga meningkat drastis. Karena sekarang, setiap pertandingan Indonesia akan dinilai dengan standar yang lebih tinggi. Tidak cukup hanya bermain bagus. Tidak cukup hanya menunjukkan progres. Indonesia harus menang. Dan jika momentum ini berhasil dimanfaatkan, maka efeknya bisa luar biasa. Ranking FIFA bisa naik, kepercayaan diri tim meningkat, dan yang paling penting, Indonesia bisa benar-benar mengubah cara Asia memandang mereka. Tapi jika gagal, semua sorotan yang sekarang terasa seperti dukungan, bisa berubah menjadi kritik yang jauh lebih tajam. Dan disitulah momen krusial akan terjadi. Apakah ini benar-benar awal dari era baru Garuda? Atau justru ujian terbesar yang menentukan seberapa siap mereka naik ke level berikutnya?